Jangan sampai ada yang masuk ke teritori dia, kalau enggak, ya kalau sampai masuk akan terbunuh gitu. Halo semua, aku Zalfa, selamat datang di Unsolved. Guys, kalian pernah mikir gak sih kalau kalian hidup berdampingan di dunia ini, di dunia yang luas ini, tapi gak cuma sama manusia doang? Ya maksudnya sama hewan, sama tumbuhan juga hidup berdampingan gitu. Tapi maksud aku adalah, kan dunia ini luas banget gitu. Pasti ada aja belahan dunia di luar sana yang belum terjamah atau ditelusuri gitu sama manusia. Nah jadi memungkinkan buat kita tuh ketemu sama makhluk-makhluk aneh yang bentuknya aja tuh mungkin menyeramkan gitu. Kayak misalkan kalau di laut, semakin dalam kita menyelam tuh kita bakal menemukan makhluk-makhluk laut yang bentuknya juga semakin aneh kan. Nah menurut aku kalau di daratan juga pasti akan kayak gitu. Nah sekarang aku bakal bahas nih kejadian-kejadian yang melibatkan makhluk-makhluk aneh gitu. Dan ada orang yang sampai melaporkan ke polisi guys kalau mereka ini pernah bertemu sama makhluk-makhluk aneh ini. Nah gimana ceritanya, langsung aja kita bahas. Nah makhluk aneh yang pertama ini ada namanya Goatman. Kayak namanya ya pasti setengah manusia, setengah kambing gitu. Nah katanya si Goatman ini tuh digambarkan sebagai makhluk setengah manusia, setengah kambing, yang dari bagian pinggang ke atas itu tuh manusia, tapi dari bagian pinggang ke bawah dia itu kakinya kambing. Jadi gimana ya, ngebayanginnya juga aneh sih. Badannya berbulu kayak kambing, tapi badannya kekar dan berotot kayak manusia. Nah kalau misalkan kita ngelihat kan kambing di luaran sana yang normal gitu ya, dia jalan tuh kan pakai 4 kaki gitu kan. Terus tingginya juga ya nggak mungkin melebihi pinggang manusia lah gitu. Nah si Goatman ini tuh dia jalan pakai 2 kaki layaknya manusia, tapi kakinya kaki kambing. Dan dia itu kepalanya kepala manusia, tapi ada tanduknya kayak kambing, dan tanduknya itu besar, melengkung, dan bentuknya itu tajam gitu. Terus yang aneh lagi dari si Goatman ini, dia tuh matanya merah guys. Jadi siapa aja yang ngelihat si Goatman ini akan melihat tatapan dengan mata yang merah. Serem banget gak? Kayak monster-monster di film gitu. Kesannya tuh emang kayak unreal. Tapi ternyata ada laporan-laporan di beberapa daerah yang bilang kalau mereka itu pernah ketemu sama si Goatman ini. Oh ya, aku juga lupa mention kalau si Goatman ini tuh bentuknya, tingginya itu bisa mencapai 1,8 meter sampai 2,4 meter guys. Karena dia tuh kan berdirinya pakai 2 kaki, dan kalian bayangin ada kambing setinggi itu. Itu tuh benar-benar ya udah monster aja gitu. Makhluk yang menyeramkan. Nah sebenarnya tuh si Goatman ini udah terkenal di Amerika karena dia itu kayak cerita rakyat atau legenda yang berkembang di sana. Dan si Goatman ini tuh terkenal di 3 tempat, yaitu di Maryland, Texas, sama Kentucky. Nah di 3 tempat ini tuh mostly penggambaran si Goatman tuh semuanya sama gitu, setengah manusia setengah kambing. Tapi kalau di Maryland, orang-orang tuh menggambarkan si Goatman ini sebagai manusia setengah kambing yang bawa kapak guys. Jadi dia ini digambarkan bawa senjata, yang senjatanya ini bisa digunakan buat ngebunuh anjing, ngebunuh hewan-hewan gitu, bahkan membunuh manusia yang berusaha buat masuk ke wilayah teritorinya dia. Jadi di Maryland ini dia digambarkan sebagai makhluk yang pendendam, dalam konteks kayak jangan sampai ada yang masuk ke teritori dia, kalau enggak ya kalau sampai masuk akan terbunuh gitu, pakai si kapak yang dibawa sama si Goatman ini. Kalau di Kentucky, si Goatman ini tuh dikenal nggak bawa senjata, tapi dia ini dikenal bisa menghipnotis. Jadi kalau misalkan kalian pernah dengar ada hantu gitu yang menyesatkan suruh orang bunuh diri. Nah di Kentucky ini tuh si Goatman digambarkan seperti itu. Dia tuh bisa membisikkan sesuatu ke orang-orang yang ya udah yang nggak bersalah aja gitu. Orang lagi jalan terus tiba-tiba dibisikin disuruh lompat dari jembatan gitu, atau orang lagi jalan biasa-biasa sama si Goatman ini dibisikin untuk diem di depan rel kereta supaya dia ketabrak gitu. Pokoknya si Goatman ini digambarkan sebagai makhluk yang bisa menghipnotis gitu. Menghipnotis untuk apa? Untuk orang mengakhiri hidupnya sendiri. Dan kalau di Texas, si Goatman ini tuh terkenal suka menghantui atau diem di satu jembatan. Ada satu jembatan namanya itu Old Elton Bridge di Texas, dan sekarang itu jembatannya lebih dikenal sebagai Goatman's Bridge karena ya katanya ada keberadaan si Goatman di sana. Meskipun si gambaran Goatman ini tuh
kayak unreal gitu ya, kayak yang aku bilang tadi di awal. Tapi ada aja loh guys laporan orang-orang yang katanya pernah bertemu sama si Goatman ini. Kejadiannya ada di tahun 1969 di Tarrant County di Texas, tepatnya pada tanggal 9 Juli. Nah, waktu bulan itu tuh lagi bulan-bulannya musim panas, dan ada 3 pasangan remaja, jadi ada 6 orang remaja yang mereka tuh pergi mau menikmati malam musim panas gitu. Mereka naik mobil sama-sama, terus mereka parkir nih di sebuah lahan kosong, dan mereka mau menikmati alam aja gitu, kayak stargazing gitu. Nah, tapi ketika waktu sudah tengah malam, mereka itu melihat ada sesuatu yang aneh guys. Ada makhluk berbulu yang tingginya itu tinggi banget, tinggi manusia, bahkan melebihi manusia, tapi dia bentuknya kambing dan dia itu lompat ke atas mobil. Nah, katanya makhluk ini tuh lompat atau loncat dari mobil tapi dari arah pepohonan gitu. Nah, kalau misalkan dipikir-pikir nih, kambing beneran bisa aja lompat, bisa sih, tapi kayak nggak mungkin sampai setinggi mobil gitu. Nah, terus katanya si makhluk ini juga yang dispekulasikan sebagai Goatman, dia ini mau mengejar salah satu remaja perempuan dari 6 remaja tersebut. Tapi ternyata mereka bisa berhasil melarikan diri dan akhirnya mereka melapor nih ke polisi tentang kejadian ini. Nah, ketika polisi mendapatkan laporan dari si remaja-remaja ini, polisi tuh bilang ke media lokal di Texas kalau misalkan emang laporan tentang si Goatman ini tuh udah sering banget dilaporin sejak 2 bulan terakhir. Jadi di musim panas tuh 2 bulan terakhir banyak laporan tentang orang-orang yang mengaku bertemu sama si Goatman ini. Tapi polisi tuh nganggepnya itu adalah sebuah lelucon gitu, kayak main-main aja. Soalnya kan Goatman ini adalah cerita rakyat atau legenda yang berkembang di sana. Jadi polisi mikirnya ya udahlah, kalau ada laporan pun itu kayaknya cuma iseng aja gitu, orang-orang yang mau caper ke polisi. Tapi ketika polisi bilang itu cuma lelucon, nah si 3 remaja ini tuh melaporkan ada goresan di sisi mobilnya sepanjang 18 inci atau sekitar 45 cm gitu. Nah, dari laporan itu akhirnya polisi membukalah investigasi tentang si Goatman ini. Dilakukanlah penyelidikan secara penuh gitu ya untuk mencari tahu keberadaan si Goatman ini yang udah menyerang 6 remaja tadi. Dan orang-orang yang tinggal di situ tuh jadi mengalami monster fever gitu. Mereka takut berlebihan terhadap kedatangan monster atau kedatangan si Goatman ini guys. Nah, itu kan tadi kejadian pertama nih, ada 6 orang remaja yang mengaku mereka diserang sama si Goatman ini. Nah, kejadian kedua adalah ketika orang-orang tadi itu mereka lagi mengalami monster fever atau ada ketakutan berlebih terhadap monster gitu, terhadap si Goatman ini. Orang-orang di situ tuh termasuk pria-pria dewasa, mereka itu sengaja mau nyari si Goatman ini. Jadi mereka sekitar 10-12 orang pergi ke hutan bawa senjata gitu ya, bawa alat untuk melawan. Terus mereka pergi dari satu titik ke titik lain di hutan nungguin si Goatman ini muncul. Dan ketika sekelompok pria dewasa itu mencari si Goatman ini, ada juga polisi sama wartawan. Jadi polisi di sana tugasnya kayak ya menertibkan gitu dan jaga-jaga siapa tahu si Goatman ini beneran ada gitu. Terus wartawan di sana ikut karena mereka pengen meliput ya tadi, siapa tahu si Goatman ini muncul. Akhirnya pada suatu malam nih si Goatman ini tuh menampakkan diri guys. Dia ini menampakkan diri ke orang-orang yang nungguin dia ini muncul dari tebing. Tapi orang-orang di sana tuh bilang Goatman ini tuh kayak marah, tampak marah gitu, sorotan matanya benar-benar menyeramkan, dan dia ini melemparkan sebuah ban sejauh 150 meter dari atas tebing guys. Dan kalian tahu orang-orang di sana yang udah bersiap bawa senjata, bersiap buat melawan, mereka tuh nggak ngelawan, mereka kabur guys, termasuk polisi-polisi sama wartawan yang ada di situ. Nah, dari 2 kejadian tadi nih, menurut kalian si Goatman ini beneran nyata atau enggak dari penggambarannya dan dari laporan-laporan yang udah aku jelasin tadi? Dan menurut aku nih si Goatman ini tuh menyeramkan guys, karena setengah manusia dan setengah kambing. Tapi ini aku ada satu video nih, kalian harus lihat. Ini satu video yang memperlihatkan bahwa ada satu kambingnya warna hitam dan dia itu jalan layaknya manusia. Dia tuh masuk ke kandang tapi pakai 2 kaki layaknya manusia. Kalian harus lihat. A farm owner caught a black horned goat walking with its hind legs, luring a chicken. Nah, coba kalian bayangin,
Kalian melihara kambing nih, terus kambing itu jalan ke kandang pakai 2 kaki layaknya manusia. Dan setelah aku baca-baca soal si Goatman ini, kalaupun aku melihara kambing dan melihat kambing peliharaan aku kayak gitu, aku langsung mikir sih kayaknya bisa jadi dia adalah jelmaan setengah manusia setengah kambing. Oke, dan makhluk aneh kedua yang bakal aku bahas adalah La Lechuza. Lechuza dalam bahasa Spanyol itu memiliki 2 arti guys. Ada yang artinya itu burung hantu dan bisa berarti juga sebagai penyihir. Nah, si La Lechuza ini, kalau tadi si Goatman itu adalah setengah manusia setengah kambing, kalau La Lechuza ini bisa setengah manusia setengah burung hantu, dan La Lechuza ini bisa juga sebagai penyihir. La Lechuza ini tuh terkenal banget di Meksiko. Jadi bentukannya itu dia kayak burung hantu, badannya itu burung hantu tapi ukurannya besar dan kepalanya itu adalah kepala wanita tua. Jadi kalian bayangin ada burung ya memiliki badan yang berbulu gitu layaknya burung tapi kepalanya manusia. Terus si La Lechuza ini tuh biasanya berwarna hitam atau putih. Dan kalian bayangin ada burung sebesar itu terus kepalanya manusia terbang di langit. Itu kan serem banget ya. Nah, katanya si La Lechuza ini tuh dia seringkali menyasar korban-korban yang tingkat kewaspadaannya itu rendah guys. Jadi La Lechuza ini suka menyerang anak-anak, suka menyerang orang mabuk yang lagi di jalan gitu, lagi lontang-lantung di jalan terus diserang sama si La Lechuza ini. La Lechuza ini tuh sebenarnya adalah legenda atau ya cerita rakyat lah yang muncul karena terinspirasi dari burung-burung yang berukuran besar, kayak contohnya itu Thunderbirds di Texas. Nah, karena si burung-burung besar ini sudah berkembang jadi cerita rakyat dan legenda gitu ya, dan mostly orang-orang Meksiko ini percaya gitu sama keberadaan La Lechuza ini. Di tahun 2014 ada rekaman yang menunjukkan ada sekelompok orang yang membakar burung hantu guys, dan mereka itu teriak-teriak kayak menginterogasi burung hantunya, seakan-akan burung hantunya ini bisa bicara. Ya tentu mereka berpikir bahwa burung hantu itu adalah La Lechuza gitu. Dan ketika dibakar si burung hantu ini tuh kan mengeluarkan suara kayak kesakitan gitu ya. Ya kalian bayangin aja lah hewan disiksa gitu, pasti mereka tuh mengeluarkan suara-suara yang seakan-akan kesakitan. Dan orang-orang itu malah percaya bahwa suara yang dikeluarkan sama si burung hantu itu adalah suara penyihir. Nah tapi kan kita nggak tahu ya, mungkin ya bisa aja itu sebenarnya burung hantu beneran gitu. Tapi mereka karena punya ketakutan dan kepercayaan yang besar terhadap La Lechuza ini, mereka jadi menyiksa hewan beneran guys. Nah ada satu kejadian di tahun 2006 guys, dan kejadian ini tuh katanya ada orang yang berhasil merekam wujud dari si La Lechuza ini. Rekaman ini tuh viral banget di tahun 2006 di Meksiko gitu ya. Rekaman-rekamannya ini tuh sampai masuk berita guys, dibahas di berita-berita di TV gitu. Rekaman itu menunjukkan bahwa ada satu makhluk besar berwarna hitam yang terbang di langit menyerupai penyihir. Nah kalau tadi kan laporan dari orang biasa gitu ya yang lagi ngerekam langit, terus tiba-tiba ada penampakan si La Lechuza ini. Tapi ini tuh ada laporan dari seorang petugas kepolisian yang mengaku bahwa dia melihat ada satu makhluk besar yang berbulu seperti burung dan itu tuh terbang menukik di langit, dan polisi ini mengaku kalau dia itu sangat ketakutan waktu melihatnya. Dan gak cuma sekali itu guys, polisi itu ngaku beberapa bulan sebelumnya dia itu pernah lagi patroli nih di sebuah pemakaman gitu, di area pemakaman yang namanya Santa Catarina. Nah dia juga mengaku bahwa ketika dia lagi patroli itu malam-malam di Santa Catarina, dia itu ngelihat ada makhluk serupa terbang di langit pemakaman, dan dia ya tentu ketakutan juga ngelihatnya. Nah yang menariknya adalah 2 tahun sebelum kejadian si polisi itu ada anggota polisi lain guys, namanya Leonardo Samaniego. Nah si Samaniego ini mengaku dia juga pernah melihat hal yang serupa, ada makhluk besar menyerupai burung berwarna hitam dan bermata besar, dan itu tuh terbang di langit. Dan dengan kejadian itu, ketika dia sudah melihat makhluk aneh itu, dia ini dikabarkan sampai harus melakukan cek kesehatan secara medis. Karena ya mungkin rasa takutnya itu bikin dia trauma gitu dan mempengaruhi fisiknya, bisa aja kan guys. Dan kalian bisa lihat ini ada beberapa video yang menunjukkan keberadaan si La Lechuza ini yang terekam kamera guys. Dan kalian bisa lihat ada yang bentuknya ini seperti burung hantu dan ada yang bentuknya seperti penyihir. Coba deh kalian lihat. Ay güey, no mames, ven acércate. No mames güey. Ay güey.
Espérate, güey, no mames. ¡Ah, la madre, güey! ¿Vieron? ¿Dónde? ¿Para allá, para la orilla? A ver, vamos a ver para allá, a ver qué onda. ¿Dónde mero la vieron, vale? ¿Para qué lado? A ver, espérame. Se me hace que anda de aquel lado, mírala. Hija de su pinche madre, mira. Ahí va una pinche bruja, mira, está la güey. Abusado, güey. Ahí te va a alcanzar la bruja, hijo de su pinche madre, mírala. Ahí va la güey, loco. Hijo de su pinche madre. Mírala, ahí va, güey. Ahí va la pinche. Hijo de su pinche madre. Aguas, güey, que te va a seguir. Vamos a ver. Mírala. Aguas, ahí va. Hijo, mira. Vamos a la chinga. Aguas. So gimana guys, menurut kalian kedua makhluk aneh itu? Dulu tuh aku pernah dengar cerita waktu aku kecil, ada manusia setengah ikan pari dan katanya dia itu dikutuk karena durhaka. Ya mungkin kalau di Indonesia cerita-cerita makhluk aneh yang berkembang tuh kayak gitu ya. Kalau di luar negeri kan ada manusia setengah kambing, manusia setengah burung hantu. Kalau di Indonesia manusia setengah ikan pari yang ternyata ya itu cuma hoax. Coba kalian boleh komen di bawah mana yang kalian percaya, ataupun mungkin kalian pernah mengalami juga melihat makhluk aneh yang serupa gitu. Misalkan ada manusia jadi-jadian atau siluman gitu misalkan. Kalian boleh tulis komen di bawah, dan kalian juga boleh kasih tahu aku guys, apalagi yang harus kita bahas di video selanjutnya, atau kayaknya kita bahas makhluk-makhluk aneh yang ada di Indonesia, menarik gak sih? Oke, terima kasih buat semua yang udah nonton. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Aku Zalfa dan sampai jumpa di episode Unsolved berikutnya. Dadah.